Hello guys, welcome to our channel. Kembali lagi dengan aku di game Legend of the Phoenix. Akhirnya cross server debate sudah selesai. Jadi ini setelah cross server debate, aku langsung bikin video guys buat kalian karena aku ingin memberikan tips and trick tentang gimana sih caranya untuk mendapatkan ranking yang tinggi di cross server debate. Jadi memang seperti yang kita tahu, kalau kita survive di top 20, kita bisa mengumpulkan 2 jade ya, superior jade ini ya kan, untuk mendapatkan Sangguan 1R ya kan. Jadi ketika kita sudah di ranking di 20 ke bawah sampai 100, kita hanya mengumpulkan 1 jade. Jadi kenapa sih cross server debate ini sangat penting guys? Jadi partner Sangguan 1R ini adalah partner sekaligus confident untuk Fan Lihua juga. Jadi memang intinya itu memang ada di Sangguan 1R. Walaupun memang sih kemampuan antara Fan Lihua sama Sangguan 1R memang hampir sama ya, cuman spesialnya di Sangguan 1R ini tuh dia sekaligus confident. Jadi memang lebih baik kita kalau aku sih, bagi aku ya guys ya, untuk mengumpulkan Sangguan 1R dulu. Tapi memang di case aku di cross server, sebelum cross server debate ini kan ada cross server point rank, aku sudah mengumpulkan jade untuk Fan Lihua gitu loh. Jadi tapi saya nggak mau merekrut Fan Lihua karena saya masih nunggu Sangguan 1R, dan akhirnya di cross server debate ini saya berhasil bertahan di top 20. Memang sih di cross server memang agak ini ya, agak berat ya dibandingkan dengan lokal. Jadi di sini aku bakal ngasih beberapa tips buat kalian agar kita bisa survive di ranking yang bagus ya kan, terutama mungkin kalau misalnya memungkinkan kita bisa mendapatkan jade untuk Sangguan 1R lebih 2 atau lebih ya, karena kan memang cross server itu hitungannya kan setiap bulan sekali gitu. Jadi misalnya di 1 kali cross server kita bisa mengumpulkan lebih dari 1 jade, kan berarti kan waktu yang kita butuhkan untuk merekrut Sangguan 1R itu kan lebih cepat gitu. Yang pertama, seperti di video sebelumnya, lebih baik bagi teman-teman yang memiliki partner lebih dari 30, lebih baik teman-teman menyembunyikan partner. Seperti di video sebelumnya, saya sudah mempost cara bagaimana untuk menyembunyikan partner ya di video sebelumnya. Karena memang semakin banyak partner kita yang terpampang ya kan, waktu cross server debate, ketika kita bertemu dengan partner yang sangat kuat ya kan, kemungkinan kita untuk poin kita berkurang banyak itu sangat besar, dan itu otomatis membuat kita semakin susah untuk mengumpulkan poin ya. Jadi walaupun kita bertemu dengan partner yang sangat kuat, tapi kalaupun bisa mengalahkan semua partner kita, at least partner kita yang terkalahkan tuh nggak banyak gitu, cuma 30 lah maksimal. Terus yang kedua, kadang kan kalau untuk saya sendiri ya, selama ini kan memang untuk lokal debate ya kan, lokal debate itu kan ada lokal debate yang nantinya itu nggak ada cross server, terus ada lokal debate, habis itu cross server debate. Biasanya untuk lokal debate yang setelah lokal debate itu tuh cross server, saya agak nggak terlalu main aktif lah, hanya saya memastikan bahwa saya masuk di 100 besar. Tapi kemarin saya memastikan untuk masuk 10 besar sih, kan memang biasanya kalau di salah satu server yang saya mainkan saya masuk di 5 besar, tapi yang kemarin untuk lokal debate kemarin saya hanya masuk di 10 besar gitu.
Jadi tergantung teman-teman lah, yang penting kan syarat untuk masuk di cross server kan masuk di 100 besar kan ya. Itu. Terus saya mengumpulkan party invitation sama challenge letter. Nah, kenapa sih? Tapi dari dua item itu sama-sama mendukung sih. Karena kadang ketika saya menggunakan party invitation, akhirnya yang ke dispatch atau yang terpanggil itu partner saya yang kuat gitu. Walaupun memang misalnya dari 4 party invitation ya kan, itu mungkin hanya 2 lah yang kepanggil partner saya yang kuat, yang sisanya enggak gitu. Tetapi memang yang sangat berpengaruh itu adalah challenge letter. Jadi kan teman-teman kan kalau kita di cross server debate, kita kan tidak bisa men-challenge salah satu pemain yang memang kita mau challenge ya, beda sama yang lokal debate. Jadi untuk mengumpulkan poin dengan menggunakan challenge letter dengan men-challenge server, itu sangat membantu sih, karena aku udah nyoba. Karena bagi saya cross server debate yang sekarang, yang setelah saya lalui ini tuh memang agak lebih berat daripada sebelumnya. Karena di cross server debate sebelumnya saya tuh nggak perlu pakai challenge letter gitu loh, tapi di cross server ini terpaksa saya menggunakan cara ini. Jadi saya kan biasanya untuk cross server debate itu dia 4 grup ya, 4 atau 5 grup saya lupa. Nah, ketika kita mau men-challenge ya kan, server challenge mana yang mau kita pilih, saya biasanya memilih server yang poinnya paling sedikit bertambahnya untuk saya challenge, untuk menambah poin sih. Itu sih caranya. Saya sih berusaha nggak menggunakan pursuit ya. Kalau saya memang sih cara permainannya beda-beda, ada pemain yang mungkin menggunakan pursuit token, ada yang enggak, itu terserah kebebasan masing-masing kalian. Tapi kalau mode permainan saya menggunakan challenge letter gitu. Dengan challenge letter pun poin yang dikumpulkan lumayan untuk bisa survive di ranking yang kalian inginkan. Kemudian ya kalian mempersiapkan diri lah untuk memiliki 8 partner ya, 8 partner yang terkuat lah, karena kan pasti partner itu yang nanti muncul kan. Tapi memang sih normalnya kita kalau bisa partner kita tuh semuanya kuat-kuat ya, tapi kan karena keterbatasan research ya kan, kadang kan kita memang ada partner yang kuat gitu loh untuk bisa merevenge atau men-challenge untuk mengumpulkan poin ya di sini. Tapi bukan berarti kita hanya menguatkan 1 partner atau 2 partner. Pertama kita kuatkan 4 partner, terus 8. Tapi memang kalau bisa antara partner yang kuat dan gak kuat itu jaraknya gak terlalu jauh ya guys ya. Maksudnya ya lumayan lah. Itu ya tergantung cara permainan kalian sih ya. Kalau saya kan sudah main 2 server ya. Server yang pertama mungkin strategi saya kurang bagus ya kan, jadi saya kayak tertinggal karena waktu itu di server yang pertama saya mainkan, saya nggak menguatkan 4 partner lah ya, saya ratain gitu. Tapi di server yang kedua saya tuh ngerasa bedanya sih, memang sih ada kelemahan, ada positifnya gitu ketika kita partner kita nggak balance. Karena kan kadang kalau kita baru join di salah satu server yang memang sebelumnya masing-masing player itu dia sudah ada di sana lebih lama dari kita, mau nggak mau kita harus agresif kan mainnya dengan menguatkan partner. Tapi bukan berarti misalnya power satu partner kalian itu powernya misalnya lebih dari setengah power kalian gitu ya, nggak kayak gitu ya guys ya. Jadi ya kita kira-kira lah gimana sih baiknya, karena memang masing-masing pemain tuh beda. Karena memang untuk menguatkan partner tuh agak kompleks gitu ya. Di sini tuh nggak ada aturan yang
harus gini tuh enggak. Tapi memang kalau saya pastikan authority dulu, habis itu politik, karena memang silver itu kita butuh. Kenapa? Untuk traveling sama untuk fame. Nah, fame itu yang nantinya untuk menyelesaikan story guys ya. Gitu guys ya. Jadi memang untuk crossover debate ini kita harus mengumpulkan source ya. Maksud saya, bagi saya sih saya harus mengumpulkan source kayak party invitation ya kan. Jadi kadang saya nggak menggunakan party invitation gitu guys di local debate ataupun challenge letter, karena saya pengen menyimpannya untuk cross server debate gitu guys. Jadi aku sebenarnya udah nggak sabar guys untuk merekrut ini. Kan teman-teman bisa lihat superior jadiku untuk Sang Guan Air udah 10, sama untuk Linglong jadi untuk Van Lihua itu udah 11 ya kan. Sedangkan untuk rekrut itu untuk ini Sang Guan Air gue udah bisa rekrut guys ya, karena memang 10 gitu ya, udah 10 gitu. Tapi aku sebenarnya ada titel yang masih pingin aku dapat, yaitu dominan ya guys ya. Jadi ketika dominan ranking aku pingin merekrut Sang Guan Air sekaligus Van Lihua guys. Akhirnya guys, setelah nah ini guys, aku udah punya 10 token ya kan, untuk ngerekrutnya 10 dari 10 ya kan. Nanti aku bakal tunjukin ya guys videonya waktu aku rekrut ya, waktu dominan lah aku bakal rekrut mereka. Ini untuk Sang Guan Air sama untuk Van Lihua guys ya kan. Aku udah gak sabar sebenarnya untuk rekrut 2 hero ini guys sih ya. Nanti next dominan aku bakal bikin video lagi buat kalian ketika aku ngerekrut 2 hero ini. Semangat buat kalian ya guys ya. Ya kalian di video ini saya cuma ngasih pendapat saya. Selebihnya masing-masing pemain tuh memiliki cara bermainnya sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kalian, ataupun ya saya di sini cuma ngasih pendapat aja. Tapi kan seperti yang saya bilang, nggak ada aturan yang A harus A, B atau B atau gimana. Masing-masing player memiliki cara permainnya sendiri. Good luck buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.